Dari perjalanan panjang itu saya tahu sendiri, saya malu. Waktu dipanggil di inspektorat, kita juga sudah melakukan MOU bahwa tidak akan saling mengganggu dan tidak akan saling melakukan lapor-laporan. Sudah disimpulkan bahwa di sana saya menolak adanya gugat cerai. Jadi di sana Saudara Indah mengajukan kepada inspektorat tentang dia mengajukan perceraian. Tapi apa yang saya sampaikan kepada kementerian isinya adalah penolakan terhadap perceraian. Karena apa? Di sana ada berjaring lainnya. Ada persoalan-persoalan yang sebenarnya Ibu Indah sendiri mengerti dan memahami itu adalah tanggung jawabnya. Jadi dia akan memberi apa yang kami minta. Intinya adalah mempersiapkan apa yang saya minta itu berkaitan dengan barang-barang yang dibawa lari, yaitu surat, talon, sertifikat, kwitansi, dan lain sebagainya yang diberikan di beberapa bank. Setelah mendapatkan uang, dia sengaja kabur dari rumah. Jadi mencari kebebasan, kabur dari rumah, dan diduga ya, hidup kumpul kebo atau hidup satu atap dengan laki-laki lain yang tidak diketahui. Kalau menurut keterangan teman-teman, Saudara Indah itu dilarikan di Sukolilo sana, di Porangparing, dan di Tompeng Gunung oleh Bambang Permati. Juga dibawa ke Gemolong, terus dipindah di Prawoto, dipindah di Undaan Kudus, dikos-koskan berganti-ganti tempat. Intinya adalah ya namanya orang berselingkuh, namanya orang memadu kasih, pengen tidak ketahuan. Jadi mencari jalan belakang, pengen tidak diketahui oleh orang banyak, dan targetnya adalah mengkriminalisasi saya. Maka dalam hal ini dengan penuh pengertian dan penuh kasih, saya sampaikan kepada Bapak Babin Kamtibmas, ini adalah bagian dari ketertiban masyarakat dan kontrol sosial. Jadi apakah itu masuk ke perdata atau kriminal, tentunya nanti berdasarkan penyelidikan dan penelitiannya saya serahkan sepenuhnya mekanisme itu kepada kepolisian jika ada peningkatan pembuktian. Tapi yang jelas dengan kaburnya Saudari IWW dari rumah itu sama dengan pemberontakan dan pembebasan diri dari aturan-aturan di keluarga. Karena di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga itu memang menyatukan dua perbedaan yang kontras. Tetapi apapun kami sudah menahan diri selama 11 tahun. Saya mengucapkan terima kasih. Dan perkenalan saya dengan Ibu Indah sejak tahun 95 Bapak, dan tahun 2009 kita menikah, tahun 1999 kita menikah, tahun 2000 dikaruniai putra, dan menurut keterangan Ibu Indah tidak bahagia, dan pada 2003 Saudara Indah sudah memutuskan dan memikirkan solusi untuk melarikan diri atau bercerai dari saya. Itu jadi sudah tidak ada chemistry. Jadi sebenarnya anak pertama itu saja sudah menjadi dasar konflik atau menjadi pemicu dari ketidakcocokan saya dengan istri saya. Jadi cara pendidikan dia itu yang memaksakan biar orang seperti dia ya. Jadi menarik anak saya ke rumah mbahnya sebagai bahan-bahan tertentu. Kalau saya sih dengan segala keadaan, kelemahan dan kekurangan kami, anak-anak bisa dikumpulkan dengan bapaknya juga ibunya setiap hari dalam asuhan bersama. Tetapi Ibu Indah tidak percaya dengan kami dan keluarga kami meretas atau menarik anak-anaknya untuk diasuh mertua sana. Itu hanya sistem penjalaan atau pendidikan saja. Saya tidak mempermasalahkan, yang penting masih dikenalkan dengan aturan, peraturan, agama, pemerintahan, dan hukum dan perundang-undangan.
Dan kepada anak-anak saya hanya berpesan tidak perlu mengenal orang jelek ya. Kalau mengatakan bapak ini orang jelek atau orang jahat, tidak perlu dikenal. Kenalah orang-orang yang baik-baik, yang terhormat-terhormat, yang jabatannya tinggi-tinggi. Jadi sekali dayung 3 pulau terlampaui, sekali terbang jangan berpikir untuk turun ya. Nanti kalau sudah kadung turun tidak bisa terbang. Jadi kejarlah cita-citamu, lanjutkan usahamu, dan titik terang ada di tanganmu. Itu yang saya sampaikan dengan harapan dari sekian banyak perjuangan yang anak-anak lihat, mulai dari ikut Pak Ipung ya, Pak Purnomo, jadi satpam di Matahari, dan mulai bersama-sama dengan Bu Ewi, mulai bersama-sama dengan Mas Bambang dan lain sebagainya, Opa Bambang, Paman, dan bersama dengan Mbah, tentunya itu akan menggenapi kasih sayang, mewakili kasih sayang dari Bapak. Itu ya yang saya harapkan. Dan kepada Hilda tentunya itu adalah percobaan baru, di mana kelas 4 SD sudah mandiri, sudah masak sendiri, hidup sendiri, luar biasa dalam naungan masyarakat di Tambak Romo maupun di mana yang masyarakat itu juga punya penilaian. Walaupun diam, dia menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jelas, mana yang tidak. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi lam fisamalah. Sudah sangat jelas mana sesuatu itu yang terang benderang, mana yang remeng-remeng. Jadi yang remeng-remeng itu ya ada kecenderungan bahwa ada yang tidak terang begitu. Maka dari itu saya akan selalu menyerukan, selalu mengajak, jangan berhenti berbuat baik. Maafkan orang yang mendenda dan mendera. Jadi yang menista, menfitnah, mendera saya maafkan, saya tidak mengurusi. Saya ini hanya mempertanyakan sudah sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dalam kaitan kasus Saudari Indah Widiawati. Kalau sudah selesai ya tidak masalah. Kalau masih bisa dijalankan, kenapa tidak? Karena di dalam pengurusan perdata itu selesainya adalah pada 3 sampai 35 tahun. Kedaluarsanya 35 tahun, termasuk wan prestasi. Tidak ada batas cuma 10 tahun, 12 tahun, atau 5 tahun, tidak. Tapi 35 tahun. Demikian apa yang kami sampaikan. Harapan kami kasus ini dapat diselesaikan, kasus ini dapat diungkap, dan saudara Indah Widiawati itu bertanggung jawab terhadap perbuatannya, mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan masyarakat dan di depan hukum sebagaimana apa yang dicita-citakan. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo, Bapak Kepala Polsek Tambak Romo. Kami sampaikan beribu-ribu terima kasih atas pengertian dan perkenannya ya. Sedangkan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolsek Winong yang telah melindungi kami dan mengamankan kami, juga kepada Bapak Kapolsek Gabus yang menahan diri di dalam rangka untuk tahu, karena hal seperti itu tidak perlu kita ketahui, juga semua orang tahu. Maka dari itu, daripada nanti meresahkan masyarakat dan mengungkap ya aib-aib orang lain, tentunya saya lebih baik diam dan saling menghormati. Jadi dengan harapan para pihak yang mungkin bersalah menyadari dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, sedangkan saya juga akan membenahi diri dan menata diri sampai sesuatu itu jelas dan gamblang. Demikian apa yang kami sampaikan atas kerjasama dari semua pihak dan atas pengertian dari dunia pendidikan. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.